Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Silakan duduk Ibu Bapak. Perkenalkan nama saya Syahrul Ilmu Barak, dokter yang berjaga pada klinik pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ani, Ibu Ani. Ibu Ani tinggal di mana sekarang? tinggalnya di Palembang dok. Di Palembang. Ibu kerjanya sekarang apa ya? Saya itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu Ani umurnya berapa tahun sekarang? Umurnya 30 tahun dok. 30. Ini suaminya ya Bu ya? Iya dok. Nama bapaknya siapa ini? Bapak Boni, Bapak Foli. Bapak Foli umurnya berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun. Bapak alamatnya alamat pekerjaannya apa Bapak? Untuk pekerjaan saya petani. Tani, ya, baik ya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Bapak? Begini dok, saya itu kan sudah punya anak satu dok. Saya ingin Gitu. menunda kelahiran anak saya dok. Soalnya ini loh, sayang saya ini loh dok. Perekonomiannya sedikit kurang. Oh iya, Ibu ya. Kalau begitu ini saya ada menyarankan program KB. Sebelumnya sudah pernah mengikuti program KB, Bu? Nah, belum dokter. Oh, belum pernah. Baik, di sini saya jelaskan dulu Ibu ya, program KB itu apa. Program KB itu adalah program untuk menunda kelahiran dari anak sehingga menyebabkan menurunnya resiko penyakit-penyakit terkait kelahiran yang sangat dekat. Nah, di sini ada dua jenis yaitu hormonal dan non hormonal. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah ada riwayat penyakit hipertensi atau diabetes, ada varises atau ambeien mungkin Ibu? Di sini saya punya ambeien sama diabetes nih dok. Oh, ada ambeien ya Ibu ya. Nah, ini karena ada ambeien Ibu, jadi mungkin Ibu tidak bisa menggunakan yang KB hormonal karena KB hormonal itu ada hormon yang mengganggu pembuluh darah. Dia bisa mempersempit pembuluh darah sehingga penyakit Ibu bisa menjadi lebih parah lagi. Nah, tadi untuk yang hormonal itu sebenarnya ada implan, ada pil, lalu ada juga ada injeksi atau suntik. Namun karena ada penyakit makanya nggak bisa digunakan. Jadi saya sarankan menggunakan yang non hormonal. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang secara alamiah, yang itu coitus interruptus, di mana saat berhubungan dengan bapaknya mengeluarkan di luar vagina sehingga tidak masuk dalam vagina sehingga tidak hamil. Namun ini kekurangannya itu sangat beresiko tinggi. Selanjutnya itu adalah penggunaan kondom. Jadi mana kita tahu itu kondom menggunakan selaput karet sehingga eh, sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim. Itu bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Nah, di sini lumayan efektif karena dia juga memiliki spermisida di cairan, ada cairan pembunuh spermanya, terus dia juga itu efektif, lalu dia itu tidak mempengaruhi kesehatan secara umum, dia juga murah, mudah didapatkan di mana-mana, dan tidak perlu resep khusus. Lalu selanjutnya itu ada kekurangannya, tapi karena kekurangannya itu kalau dia tidak dipakai dengan tepat itu resiko gagalnya tinggi. Lalu juga itu harus selalu menyediakan sebelum berhubungan, lalu itu kontak langsungnya kurang sehingga hubungan seksualnya kurang nyaman, lalu itu ada juga hasil dari penggunaan itu akan menyebabkan limbah. Selanjutnya itu ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam lahir. Itu dipasang dalam rahim itu ya Bu ya, alatnya ada menggunakan tembaga untuk mencegah sperma masuk ke dalam saluran telur, di mana itu ada penjepitnya, ada juga tembaganya untuk membunuh sperma. Lalu itu ada kontraindikasinya Ibu, tidak boleh dipakai saat orang hamil atau rahimnya kecil, karena kalau rahimnya kecil nanti diukur itu kecil, dia bakalan gampang lepas nanti. Nah, ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Untuk kelebihannya ini dia itu sangat efektif. Dia itu langsung segera berefek saat itu juga, setelah dipakai langsung berefek. Lalu itu jangka panjang itu lama, bisa seumur hidup, bisa dipakai ada yang 5 tahun, ada yang seumur hidup. Lalu kalau seandainya dia sudah mau hamil lagi, mau difertilkan kembali, langsung bisa dilepas lagi, langsung berefek lagi, langsung bisa hamil lagi. Terus ini tidak ada efek samping juga Ibu ya, efek samping ASI dalam menyusui tidak ada masalah. Lalu ini ada kekurangannya, tapi ini harus tidak boleh digunakan pada orang yang mengalami infeksi menular seksual. Ada juga prosedur medis yang harus dilakukan, tidak bisa dilakukan sendiri, dan kalau seandainya mau dilepas nanti harus datang ke klinik untuk dilepas sama yang memiliki kompetensi. Lalu ini juga harus dicek secara berkala apakah benangnya masih ada, takutnya nanti sudah lepas atau keluar.
Ada juga yang terakhir namanya tubektomi atau MOW, di mana ini harus memiliki komitmen untuk namanya permanen, untuk mencegah kehamilan permanen. Sebenarnya bisa kembali hamil, cuma harus dilakukan prosedur medis pembedahan untuk menyambungkan kembali, atau namanya rekanalisasi. Nah, untuk kelebihannya sendiri ini sudah sangat efektif pastinya untuk mencegah kehamilan, terus proses menyusunya aman karena tidak melibatkan hormonal, lalu efek sampingnya kurang, lalu juga bisa meningkatkan menurunkan maksud saya resiko terjadinya kanker ovarium. Namun di sini kekurangannya itu tadi karena pemanen, harus ada intervensi dari operasi, harus dioperasi Ibu ya. Lalu hanya dokter yang terlatih yang bisa melakukan. Baik Ibu, apakah sudah ada gambaran untuk KB ini? Sepertinya saya ingin mencoba pakai IUD, Dok. Bagaimana Ya, itu, Dok? memang saya akan merekomendasikan Ibu menggunakan IUD. Ada juga alternatif lain yang lebih murah, yaitu menggunakan kondom ya Ibu ya. Tapi di sini saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan IUD karena jangka waktu yang lama, 5 tahun Ibu ya, rencananya ya. Kalau untuk alternatifnya apa ya, Dok? Kalau boleh tahu. Tadi itu alternatifnya bisa menggunakan kondom, yang paling aman juga itu. Murah ya, Dok? Ya, baik Ibu, kita sepakat ya memasang IUD ini Bu ya. Apakah ada pertanyaan Iya, lagi? dokter. Mungkin nih Bapaknya mau bertanya? Tidak ada. Gimana, Pak? Setuju Bapak? Cukup Ibu. Ya, setuju. Baik. Oke, sayang. Selanjutnya ini kita akan melakukan prosedur pemasakan, boleh ditunggu di luar. Terima kasih atas kunjungannya Ibu ya. Saya doakan semoga programnya lancar dan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.